Pernahkah kau merasa ramai padahal tak ada siapa-siapa? Bukan dunia yang berisi, melainkan hatimu yang tak pernah benar-benar diam. Ada terlalu banyak suara di dalam, terlalu banyak yang ingin dimengerti, hingga kau lupa bagaimana rasanya berserah. Jika malam ini hatimu terasa sesak, jangan buru-buru mencari jawaban. Mungkin Tuhan tidak sedang berbicara, Ia hanya menunggumu untuk hening. Bab 1. Keheningan yang telah hilang. Ada ruang di dalam diri manusia yang diciptakan, bukan untuk dipenuhi oleh dunia, melainkan untuk ditempati oleh kehadiran Tuhan. Namun tanpa disadari, ruang itu perlahan berubah menjadi tempat yang bising. Pikiran berlomba dengan keinginan, harapan saling bertabrakan dengan ketakutan, dan luka lama berbicara lebih keras daripada iman. Hati yang seharusnya menjadi tempat bersujud, kini sibuk berdiri, menuntut, dan mengatur. Kita merasa hidup ini berat, padahal yang membuatnya berat adalah hati yang menolak diam. Hati yang terlalu ramai tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat tubuh terpejam, batin tetap terjaga, memutar ulang masa lalu dan mencemaskan masa depan. Kita lupa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari keluar, melainkan diingat kembali dari dalam. Ada saatnya Allah tidak memberi jawaban melalui peristiwa, tetapi melalui keheningan yang mengajak kita berhenti bertanya. Namun karena hati telah terbiasa ribut, keheningan itu justru terasa asing dan menakutkan. Dalam keramaian hati, doa sering kehilangan rasa. Bibir melafalkan kata-kata suci, tetapi batin sibuk menyusun kemungkinan. Kita berdoa sambil mengatur hasil, berharap sambil menyiapkan kecewa. Padahal hakikat doa bukan untuk mengendalikan takdir, melainkan untuk melunakkan hati agar sanggup menerima apapun keputusannya. Hati yang penuh perhitungan akan sulit merasakan kehadiran Tuhan, karena ia lebih sibuk menghitung dirinya sendiri. Makrifat tidak tumbuh di hati yang gaduh. Ia lahir dari kejujuran yang sunyi, dari pengakuan bahwa kita tidak tahu segalanya dan tidak perlu tahu segalanya. Ketika hati mulai mengendurkan genggamannya, disitulah cahaya perlahan masuk. Bukan cahaya yang menyilaukan akal, tetapi cahaya yang menenangkan jiwa. Cahaya yang tidak menjelaskan segalanya, namun membuat segalanya terasa cukup. Maka jika hari ini hatimu terasa sesak tanpa sebab yang jelas, barangkali itu bukan pertanda hidupmu salah arah, melainkan tanda bahwa hatimu terlalu penuh oleh suara selainnya. Allah tidak pernah meninggalkan manusia, tetapi seringkali manusia terlalu sibuk hingga tak memberi ruang baginya untuk hadir. Dan langkah pertama menuju ketenangan bukanlah menambah apapun, melainkan berani diam, merendah, dan membiarkan hati kembali menjadi tempat Tuhan bersemayam. Bab 2. Saat hati menjadi pasar. Ada masa ketika hati tidak lagi terasa sebagai tempat pulang, melainkan tempat singgah bagi terlalu banyak kepentingan. Keinginan datang silih berganti, harapan berteriak minta dipenuhi, sementara rasa takut berdiri di sudut, menunggu saatnya mengambil alih. Dalam keadaan seperti itu, hati tidak sempat bertanya mana yang perlu dan mana yang hanya ingin. Segalanya terasa mendesak, seolah jika tidak segera diraih, hidup akan kehilangan makna. Padahal justru di sanalah makna mulai kabur. Hati yang menjadi pasar selalu ramai oleh tawar-menawar batin. Kita menukar keikhlasan dengan pengakuan, menukar ketenangan dengan pencapaian, dan menukar rasa cukup dengan ambisi yang tak pernah selesai. Di tengah keramaian itu, suara nurani sering tenggelam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena terlalu banyak suara lain yang ingin didengar lebih dulu. Akhirnya, keputusan hidup tidak lagi lahir dari kejernihan, melainkan dari dorongan yang paling bising. Dalam keadaan seperti ini, iman pun perlahan berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi cahaya penuntun, melainkan alat pembenaran. Kita memilih ayat yang sesuai dengan keinginan, menafsirkan kebenaran agar sejalan dengan kepentingan. Tanpa sadar, hati sedang menjadikan dirinya pusat dan Tuhan sebagai pengesah. Inilah keramaian yang paling halus, karena ia tampak religius, namun kehilangan kepasrahan. Hati yang terlalu ramai juga mudah lelah dan mudah terluka. Sedikit penolakan terasa menyakitkan, sedikit kegagalan terasa mematahkan. Karena hati menggantungkan nilainya pada apa yang diperdagangkan di pasar dunia.
Padahal nilai sejati seorang hamba tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak ia memiliki, tetapi oleh seberapa dalam ia berserah. Selama hati masih sibuk menjual dan membeli, ia akan sulit merasakan tenang. Dan barangkali jalan keluar dari keramaian itu bukan dengan melarikan diri dari dunia, melainkan dengan menata ulang isi hati. Tidak semua yang datang harus diterima, tidak semua yang diinginkan harus diikuti. Ketika hati mulai berani menutup sebagian pintunya, disitulah ruang sunyi tercipta. Ruang di mana Allah tidak perlu bersaing dengan apapun, karena hati akhirnya kembali mengenali siapa yang seharusnya paling utama. Bab 3. Suara batin yang menenggelamkan cahaya. Di dalam hati manusia ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun sangat berpengaruh pada arah hidup. Suara itu berbicara pelan, sering terdengar seperti logika, kadang menyerupai kewaspadaan, bahkan sesekali terasa seperti kebijaksanaan. Padahal tidak semua yang terdengar meyakinkan berasal dari kejernihan iman. Ketika suara ini terus dibiarkan memimpin, hati perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara petunjuk dan dorongan. Suara batin yang terlalu dominan sering membuat manusia merasa paling tahu tentang dirinya sendiri. Ia menafsirkan takdir dengan prasangka, membaca rencana Tuhan dengan ukuran pengalaman, lalu menyimpulkan sesuatu sebelum waktunya. Dalam keadaan seperti ini, hati tidak lagi menunggu isyarat dari langit, melainkan sibuk menyusun kesimpulan sendiri. Cahaya petunjuk pun menjadi redup, bukan karena Allah berhenti memberi, tetapi karena hati menutup jendela penerimaannya. Ketika suara batin itu menguasai, zikir kehilangan kedalamannya. Nama Tuhan diucapkan tetapi tidak benar-benar dihadirkan. Ayat-ayat dibaca, namun hanya sampai di pikiran, tidak turun ke rasa. Hati lebih percaya pada kecemasannya daripada pada janjinya. Lebih yakin pada kemungkinan buruk daripada pada rahmat yang luas. Inilah saat di mana iman masih ada, namun tidak lagi menjadi penuntun. Makrifat mengajarkan bahwa tidak semua suara perlu diikuti, bahkan suara yang datang dari dalam diri sendiri. Ada saatnya hati harus belajar diam dari komentarnya sendiri, agar bisa mendengar bisikan kebenaran yang lebih halus. Cahaya ilahi tidak datang dengan paksaan, ia hadir dengan kelembutan. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, hanya menunggu saat hati cukup hening untuk menyadarinya. Maka ketika hidup terasa gelap padahal jalan terlihat jelas, barangkali yang perlu diperiksa bukan arah langkah, melainkan suara yang memimpin hati. Bisa jadi bukan dunia yang menutup cahaya, melainkan batin yang terlalu sibuk berbicara. Dan ketika suara itu akhirnya diredam, bukan dengan perlawanan tetapi dengan kerendahan, cahaya yang selama ini terasa jauh akan kembali terasa dekat, menyinari tanpa menghakimi, menuntun tanpa memaksa. Bab 4. Lelah yang tidak pernah diucapkan. Ada kelelahan yang tidak tampak di raut wajah dan tidak terdengar dalam keluhan, namun menetap lama di kedalaman hati. Ia bukan berasal dari pekerjaan yang berat atau masalah yang banyak, melainkan dari upaya terus-menerus untuk mengendalikan hidup. Hati berusaha memastikan segalanya berjalan sesuai harapan, padahal ia sendiri tidak diciptakan untuk memikul beban kepastian. Di sanalah lelah itu tumbuh, pelan namun pasti. Hati yang lelah sering tetap terlihat kuat. Ia masih tersenyum, masih bergerak, masih menjalani rutinitas. Namun di dalamnya ada keletihan yang sunyi. Keletihan karena terlalu sering berharap tanpa bersandar. Terlalu sering berdoa tanpa benar-benar menyerahkan. Kita menyebutnya usaha, padahal sebagian darinya adalah ketakutan yang dibungkus kesungguhan. Takut jika tidak mengatur, hidup akan berantakan. Seolah Tuhan perlu dibantu agar segalanya berjalan. Dalam keadaan ini, kepasrahan terasa seperti kehilangan, bukan pembebasan. Hati ingin tenang, tetapi enggan melepaskan kendali. Ia ingin percaya, tetapi masih menyimpan cadangan kecemasan. Maka doa menjadi panjang, namun tidak ringan. Ibadah dilakukan, namun tidak mengistirahatkan. Karena hati belum sepenuhnya duduk sebagai hamba, ia masih berdiri sebagai pengatur. Makrifat mengajarkan bahwa lelah seringkali adalah pesan, bukan tanda kegagalan, melainkan panggilan agar manusia kembali pada fitrahnya. Bahwa ada wilayah hidup yang tidak perlu dipahami, tidak perlu diselami, cukup diterima dengan percaya.
Ketika hati berhenti memaksa dirinya mengerti segalanya, disitulah kelegaan mulai terasa. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena beban berpindah tangan. Dan barangkali kelelahan yang selama ini dipendam bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena hati terlalu ingin kuat sendirian. Padahal kekuatan sejati lahir ketika hati berani mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Di titik itu, lelah tidak lagi menjadi beban yang menekan, tetapi menjadi pintu yang membuka jalan pulang menuju ketenangan yang selama ini dicari. Bab 5. Saat Tuhan menjadi pilihan terakhir. Tanpa disadari, ada saat ketika hati menempatkan Tuhan bukan di awal langkah, melainkan di ujung kelelahan. Selama masih ada cara, selama masih ada orang yang bisa diandalkan, selama logika merasa mampu menjelaskan, namanya hanya disebut sekilas. Namun ketika semua pintu terasa tertutup dan daya terasa habis, barulah hati memanggilnya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena cinta yang utuh, melainkan karena tidak ada lagi tempat bergantung. Hati yang seperti ini sebenarnya tidak kehilangan iman, ia hanya kehilangan urutan. Tuhan tetap diyakini, tetapi tidak dijadikan pusat. Doa hadir sebagai cadangan, bukan sebagai napas utama. Kita mengandalkan usaha dengan sepenuh hati, lalu berharap pertolongan datang sebagai pelengkap. Padahal dalam tatanan makrifat, usaha hanyalah bentuk adab, sedangkan sandaran sejati tetaplah Allah semata. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai pilihan terakhir, doa sering dibalut tuntutan. Ada nada mendesak, ada kegelisahan yang ingin segera diakhiri. Hati berdoa sambil bertanya-tanya, apakah akan dikabulkan atau tidak? Ia lupa bahwa doa bukan alat untuk memaksa langit, melainkan cara agar hati siap menerima keputusannya, apapun bentuknya. Makrifat mengajarkan bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan diukur dari seberapa sering kita datang saat susah, tetapi seberapa dalam kita melibatkannya sebelum melangkah. Hati yang menjadikan Allah sebagai awal akan melangkah dengan tenang, meski arah belum jelas. Ia percaya bahwa dipimpin lebih menenangkan daripada merasa tahu kemana harus pergi. Dan ketika hati mulai mengubah urutan itu, sesuatu pun bergeser di dalamnya. Tuhan tidak lagi terasa jauh, doa tidak lagi terasa berat, dan hidup tidak lagi dipenuhi tuntutan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati telah menemukan tempat bergantung yang benar. Di sanalah ketenangan mulai tumbuh, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai akibat dari iman yang kembali pada posisinya. Bab 6. Mengosongkan, bukan menambah. Banyak orang mengira perjalanan menuju Tuhan adalah tentang menambah sesuatu dalam diri, menambah ilmu, menambah amalan, menambah pemahaman. Padahal pada titik tertentu, yang lebih dibutuhkan hati bukanlah penambahan, melainkan pengosongan. Karena hati yang penuh oleh banyak hal, meski tampak baik dan benar, tetap menyisakan sedikit ruang bagi kehadirannya. Yang menghalangi bukan selalu dosa, kadang justru rasa mampu dan merasa sudah cukup. Hati terbiasa mengumpulkan, menyimpan, dan menggenggam. Ia ingin memastikan semuanya ada dalam kendali, termasuk urusan iman. Kita ingin memahami segalanya, menata segalanya, hingga tanpa sadar menjadikan pengetahuan sebagai pengganti ketergantungan. Padahal tidak semua yang benar harus dipahami dengan akal, dan tidak semua yang hak harus diselesaikan dengan logika. Ada wilayah yang hanya bisa disentuh dengan kepasrahan. Mengosongkan hati berarti berani melepaskan tuntutan untuk selalu mengerti. Ia menerima bahwa ada jawaban yang tidak turun sebagai penjelasan, melainkan sebagai ketenangan. Di titik ini, doa tidak lagi dipenuhi permintaan yang rinci, tetapi kehadiran yang jujur. Hati datang tanpa daftar, tanpa syarat, tanpa strategi, hanya membawa dirinya apa adanya. Makrifat tumbuh ketika hati tidak lagi sibuk menunjukkan apa yang ia miliki, melainkan mengakui apa yang ia butuhkan. Semakin hati dikosongkan dari kesombongan halus, dari perbandingan, dari keinginan untuk diakui, semakin luas ia menampung cahaya. Bukan cahaya yang membuat merasa tinggi, tetapi cahaya yang membuat merasa cukup. Dan ketika hati benar-benar kosong, justru di sanalah ia terisi. Terisi oleh rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan, oleh kepercayaan yang tidak menuntut bukti, dan oleh ketenangan yang tidak lahir dari kepastian dunia.
Di titik itu, hati tidak lagi sibuk mencari Tuhan, karena ia sadar bahwa sejak awal Tuhanlah yang sedang menunggunya kembali. Bab 7. Sunyi yang menyembuhkan. Ada jenis sunyi yang tidak menakutkan, meski pada awalnya terasa asing. Sunyi ini bukan ketiadaan suara, melainkan berhentinya tuntutan di dalam hati. Ketika keinginan tidak lagi mendesak, ketika pikiran tidak lagi memaksa jawaban, disitulah sunyi mulai bekerja. Ia datang perlahan, menenangkan tanpa janji, menguatkan tanpa kata-kata. Banyak orang menghindari sunyi karena di sanalah hati tak bisa bersembunyi. Dalam sunyi, luka lama berbicara, penyesalan muncul tanpa undangan, dan kelemahan diri terlihat jelas. Namun justru di ruang inilah penyembuhan dimulai. Bukan dengan menghapus luka, tetapi dengan menghadirkannya di hadapan Tuhan, tanpa pembelaan dan tanpa topeng. Sunyi mengajarkan kejujuran yang paling dalam. Tidak ada peran yang perlu dimainkan, tidak ada citra yang harus dijaga. Hati berdiri apa adanya, sebagai hamba yang tidak selalu kuat dan tidak selalu tahu arah. Di titik ini, doa tidak lagi diucapkan untuk didengar, melainkan untuk dihadirkan. Hening menjadi bahasa yang paling jujur. Makrifat tidak berisik. Ia tidak menuntut pengakuan dan tidak mencari pembenaran. Ia hadir sebagai rasa yang tenang, sebagai keyakinan yang tidak perlu dibuktikan. Dalam sunyi, hati belajar bahwa dekat dengan Tuhan tidak selalu berarti merasa hebat, tetapi merasa cukup dan aman dalam kelemahan. Dan ketika hati mulai berdamai dengan sunyi, ia tidak lagi takut kehilangan dunia. Karena ia telah menemukan ruang di mana kehadiran Tuhan terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah dimiliki. Sunyi itu tidak membuat hidup menjauh, justru membuatnya lebih jernih, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bab 8. Menjadi hamba, bukan pusat. Banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati menempatkan dirinya di pusat segalanya. Kita ingin dipahami, dihargai, dan diikuti oleh keadaan. Ketika realitas tidak berjalan sesuai harapan, hati pun memberontak, merasa dilukai, seolah dunia berlaku tidak adil. Padahal yang sering terluka bukan iman, melainkan ego yang ingin menguasai arah hidup. Menjadi hamba berarti menggeser pusat itu. Bukan lagi diri yang utama, melainkan kehendak Tuhan. Dalam posisi ini, hati tidak lagi menuntut hidup untuk sempurna, cukup bermakna di hadapannya. Ia berhenti bertanya mengapa jalan terasa sempit, dan mulai bertanya apa yang sedang diajarkan. Pergeseran ini tidak membuat manusia kecil, justru membebaskannya dari beban menjadi segalanya. Ketika hati benar-benar menerima perannya sebagai hamba, banyak hal yang sebelumnya terasa berat mulai terasa ringan. Kegagalan tidak lagi mematahkan, karena nilai diri tidak ditentukan oleh hasil. Keberhasilan pun tidak memabukkan, karena disadari sebagai titipan. Hati berjalan dengan tenang, tidak tergesa, tidak pula tertinggal, karena ia tahu siapa yang menuntun langkahnya. Makrifat mengajarkan bahwa kemuliaan hamba tidak terletak pada seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa dalam ia bersujud. Dalam sujud itulah ego diluruhkan dan ketenangan ditanamkan. Semakin hati merendah, semakin luas ruang yang terbuka bagi cahaya. Bukan cahaya yang mengangkat nama, tetapi yang menenangkan jiwa. Dan ketika hati berhenti menjadi pusat, dunia pun kehilangan kekuasaannya. Penilaian manusia tidak lagi menentukan arah batin, dan perubahan keadaan tidak lagi mengguncang iman. Di titik ini, hati menemukan kebebasan yang sejati, bukan karena ia memiliki segalanya, tetapi karena ia telah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Memiliki. Bab 9. Cahaya yang kembali. Ketika hati mulai tenang dan tidak lagi dipenuhi tuntutan, sesuatu yang lama terasa hilang perlahan kembali. Bukan dalam bentuk jawaban yang jelas atau jalan yang tiba-tiba terbuka, melainkan rasa cukup yang sulit dijelaskan. Cahaya itu tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir seperti fajar yang pelan, mengusir gelap tanpa perlu bertarung. Hati yang dulu gelisah mulai mengenali kembali arah pulangnya. Cahaya ini tidak menghapus masalah, namun mengubah cara hati memandangnya. Ujian tetap ada, luka belum sepenuhnya sembuh, dan jalan hidup masih penuh tanda tanya. Tetapi batin tidak lagi berisik meminta kepastian.
Ia belajar percaya bahwa tidak semua yang belum jelas berarti salah, dan tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Dalam cahaya ini, sabar tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kedewasaan iman. Makrifat membuat cahaya itu terasa lembut dan menenangkan. Ia tidak mendorong hati untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, justru membuatnya semakin rendah dan penuh kasih. Semakin terang cahaya itu, semakin hati sadar akan keterbatasannya. Ia tidak lagi sibuk menilai, tidak pula tergesa membandingkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hidup ini sedang dipandu, meski arahnya belum sepenuhnya terlihat. Cahaya yang kembali juga mengajarkan keheningan baru. Zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan. Doa tidak lagi dipenuhi kecemasan, tetapi keyakinan bahwa setiap kata yang terucap sudah sampai, bahkan sebelum selesai diucapkan. Hati menemukan ritmenya sendiri, tidak terburu, tidak pula tertinggal, karena ia bergerak dalam kepercayaan. Dan pada akhirnya, hati memahami satu hal yang sederhana, namun dalam: Tuhan tidak pernah pergi. Cahaya itu selalu ada, menunggu hati cukup hening untuk menerimanya. Bukan dunia yang membuat kita gelap, melainkan keramaian di dalam diri yang menutup cahaya itu dari pandangan batin. Ketika keramaian itu reda, cahaya pun kembali, seolah tak pernah hilang. Bab 10. Pulang ke dalam diri. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa hati ke tempat yang jauh, melainkan mengembalikannya ke ruang paling dalam yang lama ditinggalkan. Tempat di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi apa-apa, selain menjadi hamba. Di sanalah hati berhenti mencari pembenaran dan mulai menerima kenyataan dengan tenang. Bukan karena segalanya telah dipahami, tetapi karena tidak semua harus dipahami untuk bisa dijalani dengan iman. Pulang ke dalam diri berarti berdamai dengan batas. Hati tidak lagi memaksa hidup untuk selalu terang, tidak pula menolak saat gelap datang. Ia mengerti bahwa terang dan gelap adalah bagian dari perjalanan, bukan ukuran kedekatan dengan Tuhan. Yang membuat langkah tetap ringan bukanlah kondisi yang ideal, melainkan kepercayaan bahwa setiap keadaan sedang mengantarkan pada kebaikan yang sesuai dengan takarannya. Dalam kepulangan ini, doa menjadi sederhana dan jujur. Tidak banyak permintaan, tidak banyak keluhan. Hanya pengakuan bahwa diri ini lemah dan membutuhkan bimbingan. Hati tidak lagi sibuk meminta jalan yang mudah, melainkan memohon kekuatan untuk tetap lurus. Di titik ini, iman tidak terasa berat, karena ia tidak lagi dipikul sendirian. Makrifat membuat hidup terasa lebih lapang. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi menumpuknya sendirian. Ia belajar menyerahkan apa yang tidak mampu diubah dan menjaga apa yang masih bisa diperbaiki. Ketenangan lahir bukan dari keberhasilan mengendalikan hidup, tetapi dari keberanian mempercayakannya kepada Tuhan. Dan ketika hati benar-benar pulang, dunia pun tidak lagi menakutkan. Segala yang datang diterima sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Hati berjalan dengan lembut, berpijak pada ikhtiar dan bersandar pada tawakal. Di sanalah kedamaian menetap, bukan sebagai perasaan sementara, tetapi sebagai keadaan jiwa yang tahu bahwa kemanapun ia melangkah, Tuhan selalu lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Jika setelah semua ini hatimu terasa lebih sunyi, jangan takut. Itu bukan kehampaan, itu ruang yang sedang dibersihkan. Tidak semua kegelisahan harus dijawab, sebagian hanya perlu diserahkan. Biarkan hidup berjalan tanpa terlalu banyak genggaman. Biarkan doa tidak selalu berupa kata, cukup kehadiran yang jujur. Dan jika malam ini kau memilih diam, ketahuilah, dalam keheningan itulah Tuhan paling dekat dengan hati yang mau pulang.